Pernah ada trouble apa Trouble, gitu? waduh, gua sampai pernah putus asa lah ya Om. Mobil itu mungkin ya karena udah tua juga, banyak part yang harus diganti. Sampai gua paksain nyampe rumah, udah disimpan mobil. Males ya? Malas aja. Udah mau lu, dia naik mau lu. motor kemana-mana naik motor. Oke, kembali lagi di acara Bukan Sombong. Kita memang bukan sombong karena kita tidak bermaksud songong, dan yang kita bicarakan bukan omong kosong. Ya, di Bukan Sombong episode kali ini kita bertemu dengan boy gila. Ini dia nih, Om Atep. Iya. Oh, Om Atep. Ini dari Jogroganis ini aparat kan. Om Atep dengan kendaraannya. Ini punya nama nggak nih? Punya nama nggak nih? Gua kasih nama Moce. Moce. Kenapa Moce? Mobil Cece. Pasti ada sejarahnya Ya, nih. pasti dong ada Mobil sejarahnya. Cece. Cece itu siapa? Cece itu siapa? Cece tuh anak gua Om, namanya sih Almira. Cuman karena gua orang Sunda, orang Sumedang, jadi gua panggil Cece, anak pertama Cece gitu. Oke. Jadi kenapa dinamainnya pakai dari anak yang pertama? Ini pasti ada cerita nih pasti. Ada. Jadi gini Om ceritanya, gua beli mobil ini pas istri gua hamil 6 bulan. Mobil ini tuh nongkrong di belakang kantor mobil istri gua. Sebelumnya emang pakai mobil apa? Sebelumnya gua pakai Jazz, Avega. Ngelihat mobil ini, tertarik lah mobil ini. Kenapa lu jual tuh Jazz dan Avega? Emang sengaja dijual buat beli ini apa gimana nih? Enggak, gua jual tuh buat modal nikah. Oh, serius lu? Jadi itu Buat dua modal mobil nikah. Jepang, Mobil Jepang sama Korea itu ya? Iya, gua jual Gue jual untuk buat nikah. Buat modal nikah. Sama satu lagi motor special engine Husqvarna. Oh. Yang gue jual buat modal nikah tuh. itu lu jual semua. Gua jual semua. Buat modal nikah. Berarti lo udah nggak ada tuh ya? Udah nggak nggak punya ada. mobil. Punya satu Vario, motor Vario. Oke. Terus lanjut. Nah, motor Vario setelah nikah. Nah, gue sempat ada omongan nih dari orang-orang kantor. Kok mau tuh istrinya si Atep biasanya diajak makan di McD lah, di pizza lah. Sekarang dia cuma di warteg. Naik motornya kalau pergi aja naiknya Vario. Iya gitu. Sampai ada omongan kayak gitu. Nyinyir. Gue nggak enak banget ya. Nah setelah itu tuh, setelah dari pernikahan itu 1 bulan kemudian istri gue hamil. Hamil Om. Istri gue hamil. Dokter juga ya. Dokter. Istri gue hamil. Tiap konsul hamilnya itu ke dokter gue naik motor. Kalau sore nggak jadi masalah. Kalau pas sore kebagiannya daftarnya nomor gede, akhirnya kan pulang malam tuh. Udah bawa jabang bayi sama istri naik motor kan. Nah lama kelamaan sebenarnya mobil ini tuh udah lama gue lihat tuh, karena istri gue di BJB, mobil ini yang punya di BJB Syariah sebelahan. Jadi tiap nganterin istri gue ngantor, gue lihat balik ngantor, nganterin lihat lagi, ini mobil cakep banget gitu ya. Enak. Gue pertama Mercy berapa nih, mahal lah gue bilang. Wah nggak berani lah, cuman pengen seneng gitu. Udah gitu ada temen punya Mercy juga, nanya-nanya lah, Om lu kenal sama yang mau punya mobil itu? Oh gua kenal Om, siapa itu, gue sebut aja lah, si Om Fahmi katanya. Oh Om Fahmi ya, katanya sih mau jual juga. Gue tanya, samperin lah ke rumahnya. Ternyata yang pakai itu istrinya. Istrinya di BJB Syariah, si Om Fahminya itu dia di BI dia. Akhirnya gue tanya pas mau dijual juga, udah gue maksain daripada istri kasihan kan. Konsul ke dokter naik motor malam, kadang hujan juga kan, gue maksain lah beli mobil ini. Jadi ya histori mobil ini, anak gue di dalam kandungan 6 bulan gue ambil mobil ini.
Oh, oke. Demi istri yang sedang hamil supaya kontrol juga lebih nyaman, ya kan, pulang pergi dan lain sebagainya. Ini lu angkat berapa waktu itu? Gua angkat 85 dulu. Lumayan ya, lumayan. Karena Tahun dulu berapa sih? Tahun berapa waktu itu? 96. Ngangkatnya? Gua ngangkat 2014. 2014. Ini mobil 96, dia masih tipenya apa nih mobil ini? Ini Masterpiece, Masterpiece? 220. 220 tahun 96. 96. Angkat 85 itu 85. termasuk di saat itu mahal apa sedang apa murah? Sebenarnya lumayan ya, tapi karena kondisi mobil ini dulunya cantik, wah mantep lah. Gua lihat tuh mantep lah. Orang-orangnya juga, temen-temen juga, bagus om, nggak apa-apa. Gitu. Warnanya emang udah hitam? Nggak, memang hitam. Cuman hitamnya kemarin bukan hitam dop. Kemarin hitamnya hitam Metalik, glossy. ya? Metalik. Glossy. Nah. Oke. Terus apalagi yang membuat lu jatuh cinta dan kemudian milih si Cece ini? Nah, si Cece. Ya awalnya sih gua kenal Mercy itu, ya tadi lu bilang kalau gua kayak aparat. Jadi awalnya waktu itu di Sumedang ya, Polres Sumedang, gua jadi ajudan Kapolres nih. Jadi ajudan Kapolres, kebetulan beliau itu mertuanya dari TNI. Nah, di gudangnya itu ada mobil Tiger warna merah ati 280 wih mobil tua cakep banget gitu kan. Nah sampai gua tuh cuman bisa ngeliatin, ngelapin, manasin juga, cuman manasin doang, nggak dipakai om. Ya karena ya ada oma yang punya, sempet dua tanya-tanya, oma ini mobil siapa, barangkali mau dijual dilepas. Oh, enggak lah, ini mah punya opa katanya, ini peninggalan opa gitu kan, atas nama beliaunya juga. Nah udah gitu sewaktu-waktu gua tuh ditawarin, Tep coba panasin pakai aja sana jalan-jalan. Wah seneng banget gua pakai Mercy. Just pakai Mercy Tiger, pakai gue di Pasteur waktu itu. Pasteur, Setra Duta, Pasteur, terus gua pakai enak gitu kan, enak. Pas gua parkir nggak ngerti gua cara mundurnya gimana, atasnya gimana, nggak ngerti gua. Sampai dibolak-balik karena baru pertama pakai Mercy gitu. Beda banget sama beda banget sama mobil Jepang, beda. Gue sampai bingung mau nanya siapa ya. Akhirnya dengan terpaksa gue nelpon ke si Oma itu. Oma izin, katanya nggak bisa mundur nih mobil. Nggak bisa mundur gimana? Izin Oma, nggak tahu caranya mundurinnya gimana ini giginya. Oh kasih tahu lah sama si Oma. Tarik ke atas, masuk ke kiri, masuk gigi 1. Tapi ditarik dulu ke atas, kiri masuk. Oh gini. Gue baru tahu beneran. Itu pertama kali dulu seumur umur gitu, istilahnya seumur hidup lu jatuh cinta sama yang namanya Mercy. Tapi habis itu kan belum kepikiran karena lu pikir mahal lah ya gitu kan. Nah terus sampai akhirnya lu menemukan ini. Nah daya tarik si Cece ini tuh apa? Awalnya kan karena lewat antar jemput istri ngeliat dia gitu. Sampai lu berani bayar dia 85 itu apa kondisinya gimana atau gimana? Kondisinya sih bagus. Wah waktu itu masih cam lah sih, mulai dari interior, body, semuanya masih mulus banget. Ori. Ori mulus. Nah setelah itu gua cari-cari, nanya-nanya juga. Itu bagus tuh yang namanya baby band, mobil-mobil orang kaya dulunya. Oh ini nyebutnya baby band dulu gitu. Gua tuh nggak ngerti juga ya. Iya. Ngerti, gua nanya juga nggak paham sebenarnya. Tapi udah jatuh cinta. Ih cakep banget nih, kayaknya kalau ceperin lagi gitu kan. Akhirnya gue ngomong lah sama istri, nih udahlah ini juga kan beli buat mami, buat anak kita juga nantinya selama mami hamil, masa naik motor terus, dibayarin aja, jangan mobil Mercy sih, itu kan tua. Belinya yang mobil sekarang aja. Enggak lah, udah cantik, jatuh cinta sama yang itu tuh. Jadi sepanjang jalan kalau udah lihat mobil ini, gue ngomong sama istri, nih udah bayarin aja ya, jangan. Istri gue tetep masih takut lah ya, masih inilah ya, skeptis lah ya, masih memandangnya tuh kayak apa sih kok pengen mobil itu sebenarnya ya itu yang gue ceritain tadi, yang mobil Tiger awalnya. Gue nyobain, mobil Tiger kan sebenarnya lebih empuk dari ini lagi, lebih enak. Akhirnya istri gue nyetujuin karena memang buat antar jemput dia juga, kalau hujan terus lagi hamil juga gitu. Akhirnya setuju lah, belilah mobil ini.
ini ya sempat ragu lah ya, ini ragu. bakalan mogok, bakalan apa gitu. Tapi selama perjalanan sampai si Cece anak lo lahir itu semuanya aman-aman aja. Aman aja. Tapi dulu kan gua ada saudara tuh dari Sumedang ikut ke Cirebon. Setelah di Cirebon itu ikut. Nah, istri tuh pengen ngelahirin di Bandung, Om. Karena mungkin kedekatan orang tua sama anak. Istri gua maunya di Bandung lahiran tuh anak pertama. Ya. Jadi namanya si Odol. Si Odol itu nyupirin istri gua selama di Bandung tuh. Kan cuti hamil. Nah, selama cuti hamil di Bandung, si mobil itu dibawa sama dia. Si Odol. Sama si Odol tuh. Bolak-balik nganter ke rumah sakit. Nah, ceritanya orang tua tuh nengoklah ke Bandung. Pakai mobil ini juga dijemput sama si Odol dari Sumedang ke Bandung. Di saat itu orang tua pas balik ke Sumedang, ini overhead. Overhead di daerah Sumedang juga, udah mau masuk Sumedang dari Cadas Pangeran lewat overhead. Bang, mobil mogok. Gimana? Udahlah, yang penting bisa dibawa dulu ke Sumedang, di towing. Akhirnya towing lah Sumedang. Ternyata pas dibuka mesinnya overhead. Lubang air atau gimana kali gitu ya? Iya, mungkin dia ya, apalagi dia ya jarang pakai mobil ini, terus ya mungkin mobil Mercy juga baru pakai juga. Jadi mungkin nggak lihat kontrol Suhu ya? suhu mesin, akhirnya jebol. Waktu itu disaranin sama teman-teman Cirebon ke bengkel Bandung. Akhirnya dari Bandung datanglah ke Sumedang. Di overhaul ke atas headnya aja sih bener. Setelah itu diberesin bagus lagi, akhirnya dipakai lagi lah di Bandung. Sampai istri gua balik lagi, cutinya habis, balik lagi ke Sumedang, ya tetap lancar mobil ini aman. Oh, berarti tahun berapa ini berarti? Itu 2015. Beli teh tahun 2014. Itu berarti dari 2015. Berarti udah hampir 6 tahun ini ya, si Cece ya malu ya. Si Moce ini udah 6 tahun. Moce ini mobil Cece ya. Hampir 6 tahun kira-kira. Ini beli awalnya selain warnanya yang dulu memang nggak metalik atau apa gitu. Udah mengalami perubahan apa aja lagi nih? Gua perubahan nggak ada ya. Pelek dari dulu udah ini. Pelek dari dulu ini. Udah ini. Udah berarti emang udah keren ya dari dulunya ya. Cuman warnanya aja dulu silver semua. Oh gitu. Jadi Sekarang lu bikin itu karena di hitam dop, gua bikin si pelek ini warnanya hitam glossy. Oke, ya jadi agak keluar gitu ya. Oh, gila, gelap banget nih. Berapa persen nih kaca nih? 80 ya. Cuman nggak kelihatan lah ya. Jangan dibahas itu. Jangan dibahas itu. Bahaya nanti. Ke yang lain-lain lagi. Sampingnya beda lagi. Nggak mungkin dong. Nah terus nih selama 6 tahun ini nih si Cece pernah ngadat nggak atau itu kan begitu tadi periode dari 2014 2015 gitu kan, habis itu lo pakai lagi itu pernah ada trouble apa gitu? Waduh, gua sampai pernah putus asa lah ya Om. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2017-an lah. Oh, 2017 1 tahun setelah itu. 14, 15, 16, 17. Ya. 3 tahun 4 tahun kemudian mobil itu mungkin ya karena udah tua juga, banyak part yang harus diganti. Lu tahu sendiri Cirebon panasnya kayak apa, Bro. Akhirnya yang kena tuh si kompresor AC-nya. Pas nanya-nanya kompresor berapa? Ya 5-6 juta sampai 7 lah kata. Mahal banget ya, gue bilang. Ya itulah Mercy katanya. Karena nggak ada KW-nya, nggak ada nomor 1 nomor 2-nya gitu. Akhirnya tapi untungnya waktu itu ke tukang AC nyaranin cabutan. Kampakan lah ya. Cabutan. Akhirnya pakai itu, bagus lagi. Yang pernah gua ngerasa tersiksa itu si karet supportnya itu jebol. Karet support ini jebol. Ini apa? Shockbreaker Jebol? Jebol lagi di jalan mau arah ke daerah Kanci, lagi hujan-hujannya. Oke. Pas kena lubang, lagi kencang, kena lubang, bak. Terus jadi si kap mesin itu yang sebelah kiri tuh goyang. naik ke atas. Deng. Lu langsung sadar? Enggak, belum. Gua kenapa itu ya? Berhenti, akhirnya hujan-hujan itu berhenti. Pas dilihat gua buka kap mesin, gua kira tuh shockbreaker patah atau rusak lah. Enggak, gua belokin bannya, dilihat di kolong enggak juga. Buka kap mesin kelihatan udah nonjok ke kap mesin. Sampai si kap itu ya nonjol ke atas.
mana hujan lagi kan. Iya. Waktu itu untung ada Pak Apud yang bengkel di sini di Cirebon. Itu mau telepon, Pak Apud, punten, saya trouble nih, mobil jebol, kayak supportnya di mana? Di daerah Kanci. Aduh jauh ya. Aduh Pak Apud, punten, kata saya tuh saya nggak bisa jalan nih. Tapi emang nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa jalan? Bisa, cuman ya nanti ngehantem si kap mesin itu. Oh, malah makin banyak yang berantakan ya, mana deket-deket aki juga kan ya. Oke. Datanglah Pak Apud datang ganti, untungnya ya nggak lama sih, masang karet support, langsung beres, Pak Apudnya balik, guanya lanjut. Itu ngejebol berarti si besinya kebongkar juga dong? Kebongkar. Berarti dilas juga dong? Enggak. Oh, enggak. Jadi si karet support itu yang nahan shock breaker atas ke body. Oh. Cuman memang dia itu karet, di dalamnya besi, dilapisi karet. Emang penyakitnya itu kalau boxer tuh. Gue ini sampai 2 kali pernah kayak gitu. 2 kali? 2 kali. Di tempat yang sama? Enggak, beda. Oh, kiri kanan? Jadi gue pas mau pulang ke rumah, kejadian lagi. Sampai gue paksain nyampe rumah, udah disimpan mobil. Udah Malas ya? Malas Udah mau lu naik motor ya. Motor kemana-mana naik motor. Temen gue lah, bang kok nggak pernah lihat mobil? Udah nggak ada. Udah saking males itu ya? Udah malas. Nggak ada gimana katanya, dijual? Enggak, ada di rumah. Cuman udah malas gue. Kenapa sih? Itu dia sampai nelpon bengkel, datang ke rumah, suruh ngecek. Gue jelasin, Ji, udah nggak bisa jalan karet supportnya, karena yang orang yang baik hati Haji Sukron tuh sampai nelpon si bengkel ini suruh datang ke rumah. Yang disangkanya udah ngomongnya ya itu si shock breakernya ini. Nah, ternyata dibongkarlah, gue lagi di kantor, dibongkarlah sama si bengkel ini, si Om dia. Ternyata ya itu karet supportnya satu lagi, jebol lagi. Sebelah kanan. Laporan, bang itu ternyata bukan shock breakernya, karet supportnya. Terus gimana Ji? Udah diganti sama Om dia. Waduh, ada nyawa lagi nih mobil nih, ada nyawa lagi. Iya. Cobain lagi, oh bener. Tapi emang gini, kalau logikanya benturan yang kencang bisa bikin jebol, itu pasti karena kecepatannya juga lagi kencang dong. Kalau lagi pelan-pelan kan goblak, nggak mungkin langsung dong. Lebih kenceng. Berarti lo emang tukang bejek ya? Tanya aja sama teman-teman yang lain tuh. Dan ini emang kalau dibejek kenceng banget. Kenceng banget. Gue tuh agak heran juga ya. Mobil ini cc-nya cuma 220, 2200. Cuman kalau nandingin yang 320, yang 300, malah asal berani bawanya, berani bejeknya mobil ini, kenceng banget. Gue juga nggak ngerti. Padahal cc-nya paling kecil. Ada sih yang kalau di W124 ya ini mungkin paling kecil 220. Ya. Kalau di C kelasnya, C Cibonya ada yang 1800. Cuman di kelasnya ya ini paling kecil. Tapi larinya paling kancil. Itu dia. Dan elunya juga bawa mobilnya. Iya. Gak gila gitu kan. Paling mentok lo berapa kecepatan pernah? Kalau mobil ini sampai 200 pernah. Sampai 200 pernah. Ya pantas aja ya. 200 pernah gua. Kakinya udah pada udah dong. Kalau nyawa mobil ini bawa istri, kalau nggak tidur gue berani 160, 180 sampai 200 berani. Tapi kalau bangun ya nyesuaiin juga. Iya. Teriak-teriak yang samping. Gokil. Jadi berapa bulan waktu itu sempat lu ngambek sama dia? Males udah. Adalah sampai sebulan, 2 bulan lah. 2 bulan nggak gua pakai. Oke. Setelah itu apa lagi? Karet itu udah tuh. Berikutnya kompresor, karet support, sering ban karena kan mobil karena pakai pelek 18 otomatis bannya agak tipis. Nah, terus sendiri karena gua makainya juga ugal-ugalan. Iya. Jadi gua setahun itu biasanya ganti ban 2 kali. Tahun 2 kali. Gila. Apalagi di depan. Gua paling kalau nggak sobek samping, wis jebol. Udah mobil gimana sih? Gua heran. Ini bukan sombong ya. Baru nemuin gua orang 1 tahun bisa 2 kali ganti ban. Gila. Bukan beli vulkanisir kan? Enggak lah. Iya maksud gua. Tapi setahun 2 kali itu gila gitu. Oke. Itu mungkin pemilik sama mobil itu ya kadang ada feel-nya itu ya. Gua pulang dari Jogja Jamnas nggak ganti ban. Pulang nyampe Cirebon balik Jogja itu nyampe di rumah ban gua kan ini camber nih. 4-4-nya udah kelihatan benangnya. Kebayang nggak kalau di tol kejadian tuh? Bisa. Ya, iya, aduh. Kejadiannya ya itu. Untung udah nyampe, gue nggak tahu pas dicuci naik hidrolik itu gue lihat
Dan Udah pada nongol? Kawat-kawat ya? Kejadian gimana kalau lagi di tol ini, udah bawa anak istri lagi kan. Iya. Terus ada fase lo males-males lagi nggak bawa si Moce ini? Setelah itu gue semangatnya ya kemarin kan kita baru deklarasiin ini ya, klub kita ini MBCI ini nih baru deklarasi nih untuk Cirebon nih. Nah semangatnya ada lagi karena dari mulai mobil ini udah buluk, si catnya udah botak-botak lah kalau orang Sunda itu. Ya sekarang didopin ini gini, didopin. Gue sempet kemarin ganti shock breaker depan belakang semuanya sampai per-pernya udah semangat lagi lah. Akhirnya ada semangat buat ngebangun lagi. Sampai ya sekarang kayak gini lah jadinya nih terakhir. Kemarin dengarnya pernah pengen di sold out. Istrinya bercandain lucu banget. Tiba-tiba gue liat di postingan di Instagram dijual. Gara-garanya beli tutup cover mobil itu. Nah, Mi, bantuin. Apa Mi? Tutupin dulu. Ini kan baru di branding nih. Oke, baru di branding nih ya. Tutupin lah. Dia megangin belakang. Gua nggak tahu dia depan tuh foto. Gua lagi di samping nggak pakai baju difotoin begitu. Gua juga nggak tahu. Bang, mobil lu mau dijual? Mobil gua dijual? Enggak, di mobil gua di rumah. Itu istri lu yang posting. Istri gua posting. Yang nawar temennya dia juga di Bandung. Tapi mobil ditawar 50. Yang jual siapa? Ini Mami. Iseng-iseng. Gue DC-in di teman-teman sini kan. Udah sold out katanya. Tapi ini si Moce ini lu bakalan jual nggak? Nggak, karena si Cece anak gue itu kalau mau keluar, ya udah nanyain mobil ini. Mobil ini mau keluar, misalkan mobil nih lagi di bengkel nih, udah nginep, nggak bisa dibawa pulang, kita pakai Grab itu, nanyainnya mobil Cece mana? Dan bilangnya mobil Cece. Mobil dia aja. Awalnya gue nggak kasih nama Moce ya. Ya itu karena awalnya ada omongan dari anak, mobil Cece mana yang hitam. Terus kalau touring kemana, kadang kalau nggak bisa dibawa gue ikut yang lain, ikut mobil yang lain. Dia nanyain, kamu mau pakai mobil ini ya, yang hitam aja yang hitam. Ini mah mobil, ya mudah-mudahan rezeki gue ada terus, bisa nambah. Mobil ini mah kalau bisa nanti gue simpen buat anak gue. Oke, buat si Cece ya. Cece, nih diingat Cece ya. Kalau sampai kamu nanti gede nggak bawa mobil ini saksinya nih, ini videonya nih Cece. Udah nggak bisa ngelak ya? Nggak bisa dijual nih mobil ini, nggak bisa dijual nih. Paling jauh pernah kemana nih, Tat? Paling jauh Jamnas kemarin, Jogja, kemana lagi ya? Enggak lah, nggak jauh-jauh juga ini mobil. Paling Jogja. Ya kalau Jakarta, Bandung sih sering banget ya, sering banget Jakarta, Bandung. Yang paling touring ya jauh gue paling ngikut tuh karena ya itu gue aparat untuk liburnya juga susah, harus minimal izin cuti. Jadi sebisa mungkin kalau minimal gue aman ninggalin, bisa izin pimpinan ya berangkat touring. Iya. Jadi paling jauh udah ke Jogja nih. Jogja lah. Dan mobil ini nggak bakal. Oke. Moce ya, ini emang mobil ini pertama kali dibeli pada saat mau lahiran si Cece gitu ya, melewati perkembangan melewati sempat ngambek lu ya, males sama dia gara-gara rewel. Tapi akhirnya lu dapat suntikan semangat lagi begitu deklarasi begitu jadi commander juga lagi kan. Paling depan ya, menarik rangkaian terus ya. Tergantung beloknya kemana commander, rangkaian ngikutin. Iya, tapi ingat kalau lu jadi commander kan lu paling duluan. Awas lo bang, jedak lu duluan kena lagi. Tapi enggak lah ya, sekarang udah enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, thank you banget. Thank you banget teman. Thank you banget, pengalamannya seru banget ya. Itu tadi teman-teman, seperti yang dari setiap episode kita bahas ya, gue sering bilangin juga bahwa every mercy has a story gitu ya. Dari yang tadi karena istri udah hamil, lalu kemudian akhirnya punya anak, sampai mobil ini dikasih nama anaknya gitu ya. Jadi akan banyak lagi cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang sangat personal dari setiap pemilik Boxer dengan mobilnya. Oke, jadi stay tune terus di Bukan Sombong setiap hari Kamis jam
5 sore. Terima kasih Om Atep sudah Oke, bergabung siap. di Bukan Sombong. Sama Ya. Om C. Jadi sekali lagi bukan sombong ya. Kita bukan sombong apalagi mau songong karena yang kita bicarakan ini bukan omong Omong kosong. kosong. Thank you Om Atep. Siap, Om C, sama-sama.